Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tahhir qulubana 'anil nifaq. Allahumma shaffi qulubana kama shaffita quluba awliyaik. Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlis ijma'na ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut wan najata minan nar. Amma ba'd. Para pendengar, para pemirsa, para jamaah yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang selalu memperhatikan kita dengan segala anugerahnya, segala kebaikan yang diberikan Allah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya, dalam kebahagiaan, ketentraman, dan dalam keadaan aman. Para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hal yang sering menjadi perdebatan di kalangan masyarakat kita, yang seharusnya tidak boleh diperdebatkan. Saya ingin membahas bukan berarti saya membuka kembali perbedaan, tidak. Tapi saya ingin mengukuhkan kembali perbedaan adalah rahmat. Yang tidak boleh kita jadikan jalan untuk satu perpecahan, tapi bagaimana kita bersatu. Nah, ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, yaitu yang berkaitan dengan menggerakkan tangan di saat tasyahud. Nah, ini. Semua orang melakukan sholat 5 waktu, ya, baik berjamaah ataupun dilakukan dengan sendiri. Nah, di antara rukun sholat, ya, adalah at-tasyahudul akhir, tasyahud akhir. Nah, di dalam tasyahud akhir itu ada bacaan tasyahud tahiyat. Nah, di situ di saat sampai pada asyhadu alla ilaha illallah, nah di situ kita mengeluarkan jari telunjuk, ya, yang asal kita genggamkan, kemudian kita keluarkan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, seperti ini di atas paha kita. Nah, hanya yang menjadi perdebatan sekarang, yaitu, ya, sebenarnya bukan sekarang, sudah sejak dulu, ya, boleh nggak kita menggerakkan di saat tasyahud kayak gini? Nah, kayak gini, boleh nggak? Apakah ada dasar hukumnya? Atau itu sesuatu yang dilarang dalam syariat Nabi? Nah, ini. Maka kita lihat nanti bagaimana pendapat para ulama dengan didasari dengan dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Pertama, yang melarang, ya, yang tidak melakukan gerakan tangan atau gerakan jari telunjuk di saat tasyahud. Nah, ini berdasarkan dengan beberapa dalil, ya. Yang pertama, ya, an Sayyidina Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma annahu sallallahu alaihi wasallam kana yushiru bisababati, ya, la yuharrikuha wa la yujawizu basaruhu isyaratahu. Wa fi riwayatin kana yushiru bi usbu'ihi idza da'a wa la yuharrikuha. Rasulullah itu kalau berisyar dengan sababanya, dengan jari telunjuknya, wa la yuharrikuha, dan tidak menggerakkannya, gini, enggak. Wa fi riwayatin dengan idza da'a la yuharrikuha, kalau berdoa tidak menggerakkan juga jari telunjuknya. Nah, ini diriwayatkan akhrajahu Abu Dawud, ya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud wa qala Imam Nawawi fi Syarh Muhadzab isnaduhu sahih. Imam Nawawi mengatakan bahwa ini isnadnya sahih. Nah,
Ini dalil pertama dari Rasulullah itu, ya, yushiru bisababah, berisyarah dengan sababanya, dengan jari telunjuknya, wala yuharriku, dan tidak menggerakkannya. Yang kedua, wa an Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Ibnu Umar, ya, berarti putra daripada Umar, yaitu Abdullah Ibnu Umar. Beliau menerangkan tentang sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam qabada asabi'ahu kullaha. Rasulullah itu menggenggam semua jari telunjuknya. Nah, kayak gini. Ya. Kemudian wa asyara bi usbu'ihi, lalu apa? Kan isyarat dengan jarinya. Nah, jadi tanpa digerakkan. Nah, ini diriwayatkan akhrajahu Muslim, ya. Wa hadis, nah, Sahih Muslim, wa Abu Dawud, wa Nasa'i, wa Ahmad, wa Malik dalam kitab Muwatta. Banyak rawi hadis yang meriwayatkan seperti itu. Jadi tanpa menggerakkannya, ya, hanya isyarat dengan jarinya tanpa ada pergerakan, ya. Nah, ini. Wa an Sayyidina Numair al-Khuzai qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Numair, ra'aitu an-nabi, aku melihat Rasulullah, wadi'an dira'ahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna, letakkan ini apa namanya, tangannya ini, ya, yang kanan di atas pahanya. Kemudian rafi'an isba'ahu, mengangkat as-sababa, mengangkat jari telunjuknya, qad hanaha syai'an, agak sedikit turun, jadi gini. Nah, diangkat gini, sedikit turun gini, enggak kenceng gini, enggak lurus gini, enggak. Tapi apa? Tapi kayak gini. Nah, seperti ini. Tanpa adanya gerakan, enggak digerakkan seperti enggak. Itu, ya, diletakkan di bawah, di atas paha Rasulullah SAW, tidak lurus seperti ini, tapi agak bengkok sini. Nah, kayak gini. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wal Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wal Baihaqi. Nah, makanya jadi ini hadis yang ketiga, ya. Jadi banyak riwayat ini, ya, tentang masalah ini. Kemudian juga Ibnu Umar juga meriwayatkan lagi, ya, tentang bagaimana Rasulullah SAW tidak menggerakkan jari telunjuknya di saat tasyahud. Nah, ini wa an Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan idza qa'ada fi tasyahudi, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk di saat tasyahud, ya, wada'a yadahu al-yumnah, meletakkan tangan kanannya ala rukbatihil yumna, ala rukbatihil yumna, di atas pahanya yang kanan. Nah, kemudian wa aqada, ya, thalathatan wa khamsina, jadi mundul kayak 35. Nah, ini wa asyara, nah, 35 ini. Wa asyara bisababati, nah, syarat dengan sababanya ini, tanpa adanya menggerakkan jari telunjuk ini. Ini diriwayatkan oleh siapa? Akhrajahu Muslim, Imam Muslim, ya. Imam Muslim yang meriwayatkan hadis ini. Jadi banyak hadis yang berbicara tentang masalah ini, ya. Tadi sudah saya sebutkan 4 hadis. Jadi riwayatnya Dawud, Imam Muslim, kemudian Dawud, Imam Muslim lagi. Nah, ini sudah cukup, saya kira, pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu tidak menggerakkan, ya, jari telunjuknya di saat tasyahud. Nah, ini terakhir, ya, saya tambah satu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dan Abu Dawud. Nah, ini
Wa an sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi sholati wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat duduk di dalam salat wada'a kaffahu al-yumna, meletakkan telapak ya tangan kanan ala fakhidhihi al-yumna, di atas paha kanan. Nah ini ya, wa qabada asabi'ahu, dan menggenggamkan semua jari-jarinya seperti ini, kullaha, nah semuanya. Kemudian wa asyara bi asbu'ihi allati talil ilham, kemudian mengisyaratkan jari yang di samping jempol, berarti ini jari telunjuk. Nah, jadi menggenggam gini kemudian gini kan. Nah, ya, wa wada'a kaffahul yusra ala fakhidhihil yusra, kemudian jari telapak tangan kiri diletakkan pada paha kiri. Nah, ini 6 hadis yang saya sebutkan. Diriwayatkan Imam Muslim 3 hadis tadi saya sebutkan, yang lainnya dalam riwayat Abu Dawud, Muwatta, riwayat Ahmad. Nah, artinya sudah cukup ya bahwa tidak ada kewajiban untuk menggerakkan, dan ini dalil yang dipakai oleh ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu di saat tasyahud ya itu tidak menggerakkan jari telunjuknya. Ya. Pendapat yang kedua ya, ada satu hadis yang pendapat kedua yang mengatakan bahwa ada kesunahan untuk menggerakkan jari telunjuknya ya. Jadi ada larangan makruh, ada larangan haram. Nah ini perbedaan pendapat kalangan para ulama. Kemudian pendapat yang ketiga adalah sunnah ya. Nah ini berdasarkan dengan hadis naqalahu Sayyidina Wa'il ibn Hajar haitsu qala, Wa'il ibn Hajar mengatakan ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam qad halaqal ibhama wal wusta wa rafa'a allati taliha yad'u biha fi tasyahhud. Qala thumma rafa'a isba'ahu fa ra'aitu yuharrikuha yad'u biha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya, maka satu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuat satu halaqah, itu bundaran kayak gini, bundaran itu tangannya kayak gini. Nah, kemudian tsumma rafa isba'ahu, mengangkat jarinya, wa ra'aituhu yuharrikuhu, aku melihat Rasulullah menggerak-gerakkannya. Nah, yad'ubi, ada berdoa kepada Allah dengan jari tersebut. Hadisun sahih. Ini dalil yang dipakai oleh sebagian ulama yang mengatakan sunnah. Memang sebagai ahli hadis mengatakan ya, lafaz yuharriku hasyada ghairu sahih. Ini syada yang tidak sahih. Faqad infarada biha Zaid bin Qudamah wa huwa thiqatun. Ini hanya diriwayatkan oleh Zaid bin Qudamah. Tapi beliau thiqah, orang dipercaya. Walakinnahu khalafa biha tariqa 11 thiqatan. Ini beliau berbeda dengan 11 ahli thiqah yang meriwayatkan tentang hadis ini. Ya, makanya faqad qala al-Imam Baiquni fi mandumatihi wa ma yukhalifu thiqatan bihil mala fasyad wal maqlub qismani tala. Nah ini yang jelas siapa 11 thiqah. Nah, jadi hadis Wa'il bin Hajar ini yang menerangkan tentang bahwa Rasulullah SAW ya, yang menggerakkan jari telunjuknya di saat tasyahud, ini ada kalimat lafadz yuharrikuha, ini syada ghairu sahiha, syad yang tidak. Kenapa ini diriwayatkan oleh seorang yang Abu Zaidah bin Qudamah, thiqah, seorang thiqah yang dapat dipercaya, tapi beliau berbeda dengan 11 thiqah. Dalam hal riwayat ini, siapa 11 thiqah itu? Satu Abu Uwana al-Yaskari,
Abul Ahwas Salam bin Salim, Bashar bin Fadl, Khalid bin Abdullah, Zuhair bin Muawiyah, Sufyan Thawri, Sufyan bin Uyainah, Syu'bah bin Hajjaj, Abdullah ibnu Idris, Abdul Wahid bin Ziyad, Ghailan bin Jami'. Ini 11 orang siqah, ya, yang berbeda dengan riwayat Zaidah bin Qudamah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu menggerakkan jari telunjuknya di saat melakukan tasyahud akhir atau tasyahud awal. Nah ini, yang jelas ini ada dua pendapat, ya, ada dua pendapat. Memang dari segi dalil, ya, itu yang pertama kuat, yang kedua ini ya tadi dikatakan syahadat, tapi tetap berdasarkan dalil, ya, fiqh juga, ya. Nah, bagaimana kita menyikapi ini, ya, yang terjadi, ya, ulama itu berbeda pendapat, ya. Tadi saya katakan ada 3 pendapat, ya. Ada yang mengatakan itu tidak boleh digerakkan, makruh kalau digerakkan. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan sunnah. Ya sudah. Ini sampai kapanpun ya akan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka seyogyanya, ya, seharusnya kita tidak boleh diperdebatkan, ya, dalam hal ini, ya. Kalau kita melihat saudara-saudara kita, ya, yang sedang menggerakkan, ya silakan tangannya. Dan ada dalam kitab Baijuri, ya, Baijuri juga mengatakan yang khilaf, ada yang mengatakan sunnah. Nah itu, Baijuri juga mengatakan yang kuat. Nah, dalam kitab Fathul Qorib, jadi madzhab Syafi'i pun ya berbeda pendapat dalam hal ini, gitu loh. Nah, karena itu ya kita nggak usah memperdebatkan hal ini. Ini semuanya ada dalam madzhab Syafi'i ataupun dalam madzhabul a'immah, ya. Yang jelas kita harus sikapi dengan bijak. Maka dari awal saya katakan, saya membahas hal ini bukan berarti saya membuka perbedaan pendapat, tapi saya ingin menyatukan, saya ingin mengukuhkan kembali apa? Ini masuk kategori perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nggak usah menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Yang mengikuti pendapat yang pertama tadi yang disebutkan ada 6 hadis yang saya sebutkan tadi, ya, tentang masalah tidak menggerakkan, nggak apa-apa. Ataupun menggunakan hadis yaitu Wa'il bin Hajar juga nggak ada masalah, ya. Yang penting jangan sampai ada caci maki, jangan sampai ada membid'ahkan. Kita semuanya di bawah naungan Nabi Muhammad SAW. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfa minal bahri aw rashfam minat diyami. Mereka itu semuanya, ya, para ulama, kata Sahibul Burda, Rasulillahi multamisun, mengambil dari Nabi Muhammad SAW. Gharfa minal bahri, dan menyiduk air dari lautan. Nah, lautan ini diumpamakan dari Rasulullah. Nah, kita nyitu, ini ada yang kadang nyituknya itu karena ada tanahnya keruh, ini ada yang bersih, ini ada kena sampah, ada yang ini, ya. Itu semua, tapi semuanya sumber dari Nabi Muhammad SAW. Sumber lautan itu, ya. Wa kulluhum min Rasulillahi murtamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Ada yang seperti apa? Air hujan diumpamakan Rasulullah, nah, ini menghujani semua umat ini. Ada yang mendapatkan kebahagiaan ini, ada yang mendapatkan kebahagiaan ini. Nah, ada yang mendapatkan kebahagiaan banyak, ada kebahagiaan sedikit. Tapi semuanya itu adalah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi jangan sampai kita menyalahkan ulama. Kita harus punya adab tata krama. Anda kalau mengatakan ini bid'ah, ini enggak boleh, ini bid'ah, ini salah, ini goblok. Nah, ini berarti apa? Kita menyalahkan ulama-ulama kita. Janganlah kita menyalahkan para ulama. Ini masuk akal perbedaan pendapat, biarin mereka berbeda pendapat, sudah, enggak ada masalah. Anda kalau tidak tahu ya belajar, jangan menyalahkan, ya. Mereka ulama-ulama kibar. Mereka itu ahli hadis, mereka ahli usul, mereka ahli lughah, mereka ulama-ulama yang diakui kealimannya. Maka kita ini orang awam, kadang baca saja tidak tahu, tidak paham, ya. Kemudian kita menghukumi mereka, janganlah, ya. Kita hanya membaca, mengkaji, kemudian kita menemukan bahwa ini masuk kategori pendapat, berbeda pendapat di kalangan para ulama. Kalaupun kita mengetahui ini kuat melalui para ulama juga, kita mengatakan ini kuat juga melalui para ulama. Ini hadis lemah, ya kita melalui para ulama, bukan kita yang menguatkan. Apalagi di zaman modern ini, ya orang cepat dari Google semuanya bisa mengatakan hadis lemah, hadis
Tidak lemah, siapa yang melemahkan, siapa yang menguatkan, sudah tahu semuanya ya. Untuk di zaman modern sekarang ini ya. Nah, kita hanya nukil dari perkataan ulama-ulama hadis kalau ini mengatakan hadis lemah. Ini kalau ini hadis kuat ya. Jadi bukan hasil ijtihad kita, bukan ya. Ini harus dipahami ini. Ada orang yang hanya membaca tafsirnya ulama menisbatkan kepada ini Al-Qur'an, ini as-sunnah Nabi, ini Al-Qur'an. Al-Quran menurut pemahaman siapa? Anda hanya menukil saja pemahaman ulama yang Anda pahami, yang Anda pelajari, yang Anda baca. Nah, ini. Jadi kita hanya membaca sedikit paham, kemudian kita sombong, nggak boleh. Jadi semuanya itu dari ulama-ulama kita, dan ulama-ulama kita memahami sesuai dengan hasil ijtihad mereka, yang mana Allah meletakkan ilmu, mengamanatkan ilmu, memberikan pemahaman ya kepada mereka sesuai dengan ijtihad mereka, dan kita hanya para pengikut, kita hanya para pengkaji. Kita jangan sampai fanatik, jangan sampai menyalahkan satu dengan yang lainnya. Semuanya itu adalah baik, semua itu adalah sumbernya dari Rasulullah SAW. Saya ingatkan kembali apa kata tadi Sahibul Burda, wa kulluhum min rasulillahi multamisun khufran minal bahri aw rasfan minat tiyami. Semuanya itu dari datangnya Rasulullah SAW, seperti menjadi air lautan ataupun mendapatkan bagian daripada tetesan air hujan. Para pendengar, para pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semuanya, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat kita. Nah, ini sebelum kita teruskan kajian pada sore hari ini, saya umumkan kembali kepada para pemirsa, para pendengar radio, para jamaah dimanapun berada. Nah, telah dibuka pendaftaran gelombang kedua ya, SMP Islam Nurul Hayah ataupun SMA Nurul Hayah yang ada di Ketanggungan ya, kemudian juga Sanawi atau SMP Nurul Hayah yang ada di Paberdilan Cirebon, yaitu begitu juga Pondok Pesantren Al-Khairiyah yang ada di Kuningan, baik SMP ataupun SMA telah dibuka. Saya sarankan kepada Anda cepat-cepat daftar untuk anak Anda ya, kota terbatas. Nah ini ya, dan kita harus mencari atau menempatkan anak didik kita di tempat yang pas, jangan sampai salah, kan itu adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anda jangan anggap ini sesuatu yang remeh, ini sesuatu yang besar, karena masalah akidah, masalah pendidikan, karakter anak, dan harus diletakkan di tempat seakidah, sepemahaman, dan supaya tidak merusak tatanan keluarga kita, tatanan prinsip yang telah diajarkan oleh orang-orang tua kita, oleh para kiai kita, para ulama kita. Semoga kita istiqomah ya, istiqomah di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah di belakang baginda Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in, para ulama, dan nanti kita akan dikirim bersama mereka ya. Para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, begitu juga ya, ada wakaf infak ya, gerakan wakaf infak di Pondok Pesantren Nurul Hayah ini ya, Anda bisa mewakafkan dan menginfakkan hanya 1.000, 5.000, 10.000. Nah ini lihat di grup atau lihat di website Nurul Hayah atau di grup Nurul Hayah ya, di Facebook Nurul Hayah ya, itu ada gerakan wakaf ataupun infak. Anda di dunia 1.000, 10.000 nggak ada nilainya, ingat. Tapi di akhirat ini nilainya sangat tinggi ya, sangat berharga sekali kalau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa dinilai dengan 1 miliar, 2 miliar kalau di akhirat itu, kalau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di dunia mungkin dapat bakso, mungkin 1.000 kadang nggak dapat apa-apa, 2.000 nggak dapat apa-apa. Tapi ini kalau di akhirat ini ya sangat manfaat ya, sangat manfaat, sangat berkah, dan ini yang menolong kita, sedekahun jariyah yang membantu kita di saat kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ya saya
saya teruskan. Nah, ini mungkin ada pertanyaan ya yang masuk ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Satu pertanyaan yaitu yang berkaitan hukum membaca sholawat kepada Rasulullah SAW setelah azan. Ya, biasanya kan kalau kita melihat ya di daerah Indonesia ini ya, atau di desa-desa kita ini, setelah selesai azan kan baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina, atau baca apapun ya. Nah ini, iya, ini bagaimana? Nah, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian apa? Sallu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, Allah memerintahkan sholawat dan baca salam kepada Rasulullah SAW. Ini kapan saja. Jadi nggak ada batasan. Mau setelah sholat, ya nggak apa-apa. Sebelum sholat, ya nggak apa-apa. Sebelum tidur, nggak apa-apa. Kapan saja. Jadi nggak harus, setelah subuh, enggak. Setelah sholat dilarang, enggak apa-apa. Kapan saja. Ya, ini mungkin Anda bisanya sholawat dan sholat setelah adzan, ya bisa nggak apa-apa. Ya nggak bisa setelah adzan, ya nanti setelah sholat nggak apa-apa. Sebelum tidur nggak apa-apa. Lagi di kendaraan nggak apa-apa, kapan saja. Jadi nggak ada batasan untuk atau waktu untuk baca sholawat ya. Jadi kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaca sholawat kapan saja. Nah, ini kok membuat amaliyah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, membaca sholawat setelah sholat. Apa ada larangan setelah sholat? Tunjukkan kepada kami. Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini kan dibebaskan. Kenapa Anda melarang kami? Nah, ini perlu ya. Perlu diperhatikan hal ini ya. Jangan sampai kita ini melakukan satu amalan, ya ini kemudian kita dibilang bid'ah ahli neraka ya. Akhirnya orang-orang awam ini kasihan ini. Orang baca sholawat kok dilarang. Kan nggak harus setelah sholat, ya nggak harus setelah adzan, nggak harus setelah sholat. Kapan saja nggak ada masalah. Kenapa Anda melarang? Wong tidak ada kewajiban juga, keharusan juga setelah adzan. Oleh karena itu, para ulama jadi ini sebagaimana ini saya bacakan ya. Qala Ibnu Abidin fil hasyati naqlan. Nah ini an kitabu al-qawl al-badi fi sholati ala nabi syafi'il imam hafiz sakhawi ba'da dzakara ma yaf'alu muadzdhinun aqibal adzan min as-shalah ala nabi sallallahu ba'da dzikri ikhtilaf ulama fi qala as-shawabu annahu bid'atun hasanatun. Jadi disebutkan oleh Ibnu Abidin nukil dari kitab Al-Qaulul Badi fi sholati ala nabi. Ya, ada kitab namanya Al-Qaulul Badi fi sholati ala nabi karangan Imam Al-Hafidz As-Sakhawi. Ya, setelah menjelaskan, menukil apa yang telah dilakukan oleh para muadzdhinun ya, para muadzdzinun ahli adzan. Ya, dilakukan oleh ahli adzan akibal adzan, setelah selesai adzan ya, kemudian membaca sholawat ya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini lalu mengatakan apa? Kata Ibnu Abidin ya, maka was-shawabu annahu bid'atun hasanah, bid'ah yang baik, enggak ada masalah ya.
Jadi kita nggak usah mempermasalahkan ya. Kebaikan itu kapan saja bisa dilakukan. Nah, ini. Jadi ini sudah menjadi perdebatan di kalangan para ulama yang dahulu, pembahasan para ulama yang dahulu ya. Sudah ratusan tahun yang dahulu gitu loh ya. Kita nggak usah memperdebatkan hal-hal yang bukan menjadi satu kebaikan buat kita. Kita ini butuh amal kebaikan, bukan memperdebatkan satu kebaikan. Nah, ini. Jadi ini sudah menjadi perdebatan, sudah dibahas oleh ratusan tahun yang lalu para ulama. Nah, di sini Ibnu Abidin dan setelah menukil Sakhawi yang berbicara tentang masalah itu, beliau mengatakan yang pendapat yang kuat adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik ya, yang hasanah yang mendatangkan satu kebaikan. Nah, ini kan bid'ah itu kan jelek semuanya. Ya enggak, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Enggak, tidak semua bid'ah itu jelek. Contoh Sayyidina Umar mengatakan di saat masalah sholat taraweh yang mana beliau mengumpulkan ya para sahabat Nabi untuk melakukan sholat taraweh 20 rakaat dipimpin oleh satu imam, dan ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi dilakukan oleh Sayyidina Umar. Lalu apa beliau mengatakan apa? Ni'matul bid'atu. Nah, coba sebaik-baik bid'ah ya ini hadhihi, kata Sayyidina Umar. Jadi mengakui adanya bid'ah. Maka di sini beliau mengatakan nikmatul bid'atu, sebaik-baik bid'ah ini berarti ada bid'ah hasanah, yang ini bid'ah yang bagus ini, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, Anda ngikutin siapa? Ini khulafaur rasyidin. Ya. Alaikum bisunnati wa khulafaur rasyidin abdu alaikum bin nawajid, itu mengakui ada bid'ah hasanah. Maka hadis Rasulullah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ini letaknya di mana? Jika mengingkari dalil umum ataupun dalil khusus, dan ini tidak mengingkari dalil umum. Tidak ada. Enggak ada larangan itu. Jadi ini masuk kategori apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar tadi, nikmatul bid'atu hadi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberkati kita semuanya dan kita dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, para pemirsa adikku dimanapun Anda berada, ya, setelah kita membahas tentang apa tadi, menggerakkan tangan di saat tasyahud ya, dan apa hukumnya dan apa dalilnya, sudah saya jelaskan secara rinci. Kita pada pembahasan yang kedua ya, ini itu talqinul mayyit ba'dal dafn. Ada talqin mayyit ya, mungkin di Indonesia ini ya, atau di beberapa negara yang ada di dunia ini ya, di negara Islam ini, kalau ada orang meninggal kemudian apa, kemudian dikuburkan, setelah dikuburkan ada namanya talqinul mayyit. Apa hukumnya ini? Nah, ini mengatakan bid'ah, dhalalah, ini enggak boleh ini. Nah, ingat, saya ingatkan kembali, Anda jangan menghukumi sepihak ya. Para ulama, para kiai itu tidak asal-asalan, mereka itu ada dasar hukumnya. Makanya mari kita kaji ya, dari segi dalilnya ya. Nah, kalau masalah ada hadis ini yang melemahkan, ini yang menguatkan, ini kan cara pandang ulama hadis sesuai dengan hasil ijtihad mereka. Ada yang ketat, ada yang super ketat, ada yang ketat tapi tidak super ketat. Nah, ini cara pandang ahlu hadis di dalam melemahkan atau menguatkan hadis. Jadi sehingga ada ulama ini menguatkan, ada ulama ini melemahkan, itu wajar ya. Ijtihad ulama hadis ya, sesuai dengan kemampuan spesialis mereka. Nah, ini. Nah, bukan berarti dilemahkan oleh ulama lain, kemudian ada ulama lain yang menguatkan dan mengambil ulama yang menguatkan tersebut, kemudian kita katakan kamu salah, tidak bisa seperti itu. Nah, ini. Masalah talqin ini juga sama, kasus talqin ini juga sama. Nanti saya akan sebutkan dari dua sisi antara hadis yang dianggap kuat, siapa yang menganggap kuat dan siapa yang melemahkan hadis ini. Nah, ini jangan sampai nanti ya
ada pembahasan ini kan Anda hanya menyebutkan dari segi yang menguatkan, yang melemahkan tidak disebutkan. Nah, kita sebutkan semuanya nanti. Siapa yang menguatkan dan siapa yang melemahkan. Tinggal Anda memilih gitu loh. Sudah, Anda mau lakukan ini nggak apa-apa, lakukan ini nggak apa-apa. Berarti Anda tidak punya prinsip. Ya bukan berarti kita tidak punya prinsip. Kita punya prinsip. Tapi ini masuk kategori perbedaan ulama karena berangkat dari perbedaan ulama ahli hadis di dalam menguatkan dan melemahkan hadis. Ini harus kita pahami di sini. Ya, karena sebagian orang mengatakan ini kan berarti kan kita tidak punya prinsip. Enggak, bukan seperti itu. Yang mengatakan hadis itu kuat, ya punya prinsip dia itu. Yang tidak mengambil karena mengatakan hadis lemah itu punya prinsip. Jadi enggak ada masalah. Yang penting Anda jangan menyalah-nyalakan, Anda jangan menghukumi bid'ah antara satu lainnya. Silakan mengamalkan mana enggak apa-apa. Makanya Anda lihat keluarga Anda setelah meninggal, setelah itu dikuburkan, tidak pakai ditalkin, nggak ada masalah, itu hak Anda. Tapi Anda jangan mengingkari orang yang melakukan apa? Di saat setelah dikuburkan kemudian dibacakan talqin, itu juga ada dasar hukumnya, ada dalilnya. Nanti saya sebutkan ada beberapa dalil di sini. Mungkin saya akan menyebutkan 4 dalil ya, 4 hadis ya. Dan yang melakukan talqin dan itu semuanya ajaran Nabi Muhammad SAW. Hanya cara pandang ini melemahkan ataupun ini menguatkan hadis tersebut ya. Para pemirsa, para pendengar radiku dimanapun Anda berada ya. Nah, apa hadis itu ya? Saya sebutkan. Yang pertama akhrajul Hafidz Sa'id bin Mansur haditsan. Idza sawwa 'alal mayyiti idza suwiya 'alal mayyiti qabruhu wan sarafa an-nasu anhu kanu ay sahabah yastahibbuna ay yuqala lil mayyiti 'inda qabrihi ya fulanu qul la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah thalatha marratin ya fulan qul rabbi Allah wa dinil islam wa nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma yansarifu qala Syaukani dzakarahu al-Hafidz Ibnu Hajar fi talkhisi wa sakata anhu. Jadi keluarkan Hafidz bin Sa'id bin Mansur haditsan. Kalau mayit sudah ditutup ya, sudah diratakan kuburannya ya. Wan sarafan nas, orang-orang pergi. Apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi? Kanu ay as-sahabah. Itu senang ayyuqalil mayyiti inda qabrihi. Senang dikatakan di mayit di qabri ya fulan qul. Wahai fulan qul, katakan la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah 3 kali. Nah, ini talqin. Salatha marat ya fulan qul rabbi Allah, katakan wahai fulan Tuhanku adalah Allah. Wa dinil Islam. Nah, agamaku adalah Islam. Wa nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan nabiku adalah Nabi Muhammad tsumma yansarifu. Nah, Imam Syaukani ya, qala Syaukani dzakarul Hafidz Ibnu Hajar fi talkhis. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Talkhis. Wa sakata anhu dan diam tentang masalah hadis ini, tidak mengomentari hadis ini. Ini. Talkhisul Habir ya halaman 243. Nah, ini dalam kitab At-Talkhisul Khabir. Nah ini ya. Jadi dzakarul Hafidz Ibnu Hajar fi Talkhis wa sakata anhu. Nah, ini dalil pertama. Jadi Hafidz bin Sa'id Mansur haditsan ya. Kemudian hadis yang ketiga akhrajahu Muslim wa ghairuhu anna sahabi, ini sahabat ya. Jadi dari sahabat, seorang sahabat ya.
qala li ahli idza dafant fa aqimu ba'da dzalika haula qabri qadramatan haru jazur wa yaksamu lahmaha hatta sanatikum qadramatan haru jazurun wa yaksamu lahmuha hatta asta'nisu bikum wa anzur madza uraji'u rusul rabbi. Jadi kalau kuburkan saya, kalau kamu menguburkan saya, ya, faqimu ba'da dzalik, kamu duduk bersama. Kira-kira kamu motong unta dan membagikan, sehingga aku asta'sani bikum, sampai aku tenang dengan adanya kamu dan aku melihat wa anzur madza uraji rusul rabbi, aku ingin merojaah, lihat bagaimana utusan-utusan Tuhanku. Wa anzur madza uraji rusul rabbi. Jadi sehingga dia lancar di dalam pertanyaan mungkar nakir itu. Nah, ini hadis yang kedua. Yang ketiga, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ini diriwayatkan oleh akhrajahu Muslim. Lakinu, maka metalkinlah mautakum, mayit kamu, la ilaha illallah. Ya, kalimat la ilaha illallah, kalimat lakinu mautakum, kalimat mautakum. Qalat al-muhibbut tabari wa ibnul himam wa syaukani wa ghairuhum. Di Ibnul Muhibbut Tabari, Imam Tabari, Ibnul Himam wa Syaukani mengatakan, dan selain mereka bertiga, ya, lafzu mautakum nassun fil amwat. Jadi lafaz mautakum ini nas untuk orang-orang yang telah meninggal. Nassun fil amwat. Ya. Tunawiluhu lil hayyi al muhtabar majaz. Kalau untuk orang yang mau meninggal, sakaratul maut ini majaz. Jadi hakikatun di dalam orang yang telah wafat, itu kalimat mautakum. Maka falu sorilahi illa bi qarina, tidak bisa dipindahkan dari hakikah ke majaz kecuali dengan qarina. Maka dalam ini wahaitsu la tujadu qarinatun, ya, tasrifuhu an haqiqatihi ila majazihi fasyumuluhu lil amwat aula. Kalau tidak ada yang memindahkan dari hakikat ke majaz, maka makna hakikat ini lebih kuat. Artinya menurut At-Tabari dan Al-Ibnu Himam, Asy-Syaukani dan ulama-ulama lainnya yang banyak mengatakan bahwa kalimat mautakum ini hakikat untuk orang yang meninggal. Maka lakinu mautakum, yang sudah meninggal. Adapun yang muhtalor ini majaz. Ini pendapat ulama tentang makna mautakum. Bukan hadis ini, tapi lafaz mautakum ini yang menjadi perdebatan. Kalau hadisnya riwayat Imam Muslim, lakinu mautakum la ilaha illallah, ini riwayat Imam Muslim. Tapi permasalahannya ulama berbeda pendapat. Ini bukan dari sisi hadisnya, tapi dari sisi makna lafaz mautakum itu apa. Nah, tadi saya sebutkan beberapa ulama memahami makna mautakum tadi diartikan orang yang mati gitu loh, yang mati beneran, bukan sedang sakaratul maut. Nah, dari segi bahasa, ya, dari segi bahasa Arab, menurut mereka ulama ahli lughah itu, ya tadi saya sebutkan itu Ibnu Himam dan yang lainnya, itu adalah orang yang mati beneran, bukan sakaratul maut. Nah, memang ada yang memahami selain itu gitu loh, ya, memahami itu dimaksud mautakum itu adalah bukan orang yang mati, tapi orang yang mau meninggal. Ya, memang ada. Tapi apakah salah di saat kita memahami mana itu dan kita dari segi bahasa bahwa mautakum adalah orang yang meninggal beneran, itu adalah makna hakikat sebagaimana diutarakan oleh para ulama-ulama yang saya sebutkan tadi, sehingga kita tidak boleh menghukumi ulama yang melakukan talqin, kita hukumi bid'ah, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dalik, mereka katakan ahli neraka. Nah, kayak surga itu milik kita sendiri. Nah, kemudian hadis yang terakhir, nah ini ya agak sedikit panjang ya. Insyaallah pada minggu yang akan kita akan bahas ya. Tadi saya bahas dari sisi
yang melakukan talqin, belum dari pihak satunya, pendapat yang kedua yang melarang talqin, ya. Nah, ini nanti masih ada satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar, ya, dalam Talhisul Habir, wa akhrajahu Tabrani fil Kabir juga, ya, wal Haythami fil Majma'i Zawaid, ya. Itu Al-Haythami, Al-Hafidz Al-Haythami dalam kitab Majma'u Zawaid juga meriwayatkan hadis ini, tapi ini agak sedikit panjang, kita akhirkan pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya dan kita dimudahkan oleh Allah baik urusan dunia ataupun urusan akhirat kita. Para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Saya ulangi lagi, saya umumkan kembali, telah dibuka pendaftaran gelombang kedua SMP Islam Terpadu Nurul Hayah, ya, yang ada di Ketanggungan ataupun SMA. Begitu juga SMP Tsanawiyah Nurul Hayah 2 yang ada di Pambedilan. Begitu juga SMP SMA Al Khairiyah yang ada di Cibinong Kabupaten Kuningan. Anda bisa memilih dari pondok-pondok ini, dan mereka punya pondok-pondok yang kita bangun ini punya metode yang berbeda-beda, tinggal Anda maunya kemana, ya. Dan memang semuanya itu ada program tahfidz Al-Quran. Begitu juga kita membuka pondok khusus tahfidz, ya, tahfidz baik putra ataupun putri, ya, di Nur Haya ini, ya, pondok tahfidz Al-Quran, dengan kita datangkan guru-guru, ya, hafidhah baik putra ataupun putri, ataupun pondok tafaqquh, ya, yang memperdalam kitab, ya, ini yang memperdalam kitab. Nah, ini kita datangkan guru-guru dari berbagai daerah, ya, dan juga mereka juga mendapatkan ijazah, ya, SMP ataupun SMA, ya, dan bisa dipakai untuk meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi, baik jurusan umum ataupun jurusan agama. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ma'rifah waftah alaina futuhal arifin waj'alna min ahli taqwal istiqamah wakhtim lana bil husna wa huwa radin anna ya muqallibal qulub tsabbit qalbana ala dinil Islam. Allahumma ja'al auladana wa tullabana wa talibatina minas shalihin was shalihat annafi'ina li ummati sayyidina Muhammad al-mubarak. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum ya ghaffar, ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, ya Allah. Berikan kemudahan atas segala urusan kami, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat kami. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kau maha pengasih, kau maha penyayang, mudahkan segala urusan kami. Sambungkan hati kami dengan orang-orang saleh. Sambungkan kami dengan hati kami dengan orang-orang baik, ya Allah. Dekatkan kami dengan ahli surga. Jauhkan kami dari ahli neraka, ya Allah. Allah marzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban min ghairi masyaqqatin wala ta'abin. Ya Allah, kau maha pengasih, kau maha penyayang. Pandanglah kami dengan cintamu. Allahumma ya Allah, jauhkan kami dari neraka-Mu, ya Allah. Tunjukkan kami ke jalan yang kau ridhai, ya Allah. Lembutkan hati kami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan, ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala kekhilafan kami, ya Allah. La taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ya Allah, jauhkan mata kami dari memandang yang haram, jauhkan telinga kami dari mendengar yang haram, jauhkan mulut kami dari berbicara yang haram, ya Allah. Jauhkan tangan kami dari mengambil yang haram, dan jauhkan, ya Allah, kaki kami dari melangkah ke tempat yang haram. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Jauhkan kami dari ilmu yang tidak mendatangkan kemanfaatan. Jauhkan kami, ya Allah, dari doa yang tidak kau kabulkan. Jauhkan kami dari kebaikan yang tidak bisa kami lihat di saat kami menghadap kepadamu, ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan ketulusan,
Kirim kepada kami orang-orang yang tulus, kumpulkan kami bersama orang tulus ya Allah. Allahumma ya Allah, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakit hati, dari penyakit sombong, dari penyakit riya, dari penyakit-penyakit yang menjauhkan kami darimu ya Allah. Allahumma ya Allah, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, mudahkan kami untuk bisa berbuat kebaikan ya Allah, menuju jalan Ramadan yang berkah, Ramadan yang penuh dengan pengampunanmu ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Jika kau mengutus malaikat untuk mencabut nyawa kami ya Allah, jangan kau cabut kecuali dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, biha ya Allah bi husnul khatimah ya Allah, biha ya Allah bi husnul khatimah ya Allah, biha ya Allah bi husnul khatimah. Dan kami mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.